Salam Pace Ebene. Kembali lagi bersama dengan kami dalam renungan harian bersama dengan Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan, bersama dengan saya Pastor Fiorensius Sipayung. Seperti biasa, dalam membawakan renungan harian kami akan terlebih dahulu membacakan perikop Kitab Suci, yakni Injil kepada kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, renungan ini saya beri judul "Melakukan Kewajiban sebagai Warga atas Dasar Takwa kepada Tuhan." Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama perayaan Ekaristi hari ini, kita mendengar perikop kitab Ulangan. Dalam perikop itu, Musa menyampaikan nasihat kepada bangsanya, yakni agar mereka bertakwa kepada Tuhan Allah mereka, hidup menurut segala perintahnya, mengasihi Dia dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Demi kesejahteraanmu, hendaklah kalian berpegang teguh pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, kata Nabi Musa. Sehubungan dengan itu, Musa menganjurkan mereka untuk menyunat hati, artinya agar mereka memurnikan hati mereka. Mereka hendaknya tidak bertegar hati, tetapi menjadi orang yang mau bertobat dan menjadi orang yang mau dibimbing. Nasihat-nasihat itu tujuannya demi kebaikan bangsa itu. Selanjutnya, saudara-saudari yang terkasih, perikop Injil Matius berkisah tentang perjalanan Yesus di Galilea. Saat di Kapernaum, ada seorang pemungut pajak bait Allah datang kepada Petrus dan bertanya, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Petrus menjawab dengan tegas, "Tentu saja membayar." Ini menjelaskan bahwa Yesus mematuhi peraturan terkait dengan kewajiban terhadap pemeliharaan bait Allah. Yesus bersama para murid adalah seperti warga Israel lainnya. Mereka adalah warga yang sah. Mereka melakukan kewajiban mereka. Yesus memerintahkan Petrus untuk memancing ikan di danau. Dan dari ikan pertama yang kena pancing, Petrus akan menemukan mata uang 4 dirham. Uang itu dipakai untuk membayar pajak Petrus dan Yesus. Walaupun seharusnya mereka tidak membayar pajak karena mereka adalah warga setempat, warga yang sah. Toh Yesus menyuruh Petrus untuk membayarkan pajak agar mereka tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Di
Di dalam hidup kita, saudara-saudari yang terkasih, ada aturan-aturan yang berlaku umum, disusun demi kebaikan kita bersama. Kita memang membutuhkan peraturan-peraturan seperti itu agar tercipta hidup bersama yang baik, tidak kacau. Semua warga mempunyai kewajiban untuk mematuhinya. Tidak ada pembedaan. Dengan demikian, semua diperlakukan secara adil di hadapan hukum atau di hadapan peraturan. Jika ada orang yang melanggar peraturan itu, maka harus dikatakan bersalah dan dia diberi sanksi yang setimpal seperti yang diaturkan di dalam peraturan maupun hukum itu. Namun di dalam realita kehidupan, kerap juga terjadi bahwa ada pembedaan-pembedaan terhadap warga. Karena itu, agak kerap muncul slogan, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya apa? Hukum itu tajam kepada orang-orang yang miskin dan kecil, tetapi tumpul dan tidak berdaya apa-apa kepada orang-orang yang memiliki jabatan atau posisi-posisi tertentu di tengah-tengah masyarakat. Dan dalam situasi seperti itu, saudara-saudara yang terkasih, jelas bagi kita sebetulnya tidak ada ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu melukai rasa keadilan kita semua. Hanya saja warga memilih untuk bersikap diam karena tidak mau berdiskusi panjang lebar, tetapi hati mereka terluka. Mereka yakin bahwa ketidakadilan itu sesuatu yang tidak benar untuk menciptakan hidup yang harmonis. Tetapi seolah-olah mereka tidak bisa berbuat apa-apa, memilih untuk diam. Tetapi diam itu suatu saat bisa menjadi kekuatan yang memberikan pukulan berat, yang menciptakan konflik dan perpecahan di tengah-tengah kehidupan bersama. Dan tentu kita tidak menghendaki yang demikian. Perikop Injil Matius menunjukkan bahwa Yesus melakukan kewajibannya dengan baik sebagai warga Israel. Dia tidak ingin menjadi batu sandungan bagi yang lain. Dengan itu dia menunjukkan dirinya sah sebagai warga Israel. Terungkap juga niatnya di sana, niat yang baik dan benar untuk membangun kehidupan bersama, dan dia memberikan teladan. Perbuatan seperti itu lahir dari kesadaran akan pentingnya peraturan itu dan juga didasarkan pada takwa kepada Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, orang yang bertakwa kepada Tuhan juga menyadari dengan baik kewajibannya di tengah-tengah masyarakat. Artinya dia sebagai ungkapan takwanya kepada Tuhan melakukan kewajiban-kewajibannya itu dari kehendaknya yang bebas. Sabda Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini, pada peringatan Santa Clara dari Assisi ini, hendak mengajak kita untuk mematuhi dan menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga seturut peraturan yang ada, entah sebagai warga negara maupun juga sebagai anggota gereja, entah sebagai anggota dari organisasi tertentu ataupun organisasi kerohanian yang ada di dalam gereja kita. Saudara-saudari yang terkasih, tidak perlulah membuat tuntutan yang berlebihan kepada orang lain manakala kita duduk pada posisi tertentu di dalam suatu organisasi di tengah-tengah masyarakat. Semuanya itu hendaknya didasarkan pada sikap takwa kepada Tuhan dan semangat hidup menurut segala perintah-perintah Tuhan, mengasihi Dia dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Semuanya itu demi kebaikan kita bersama, demi kesejahteraan kita bersama. Saudara-saudari terkasih, semoga dengan sabda Tuhan yang kita dengar pada peringatan Santa Clara dari Assisi ini, kita semakin disadarkan akan pentingnya mematuhi kewajiban-kewajiban kita di tengah-tengah kehidupan kita. Dan semuanya itu kiranya didasarkan pada takwa kita yang segenap hati kepada Tuhan. Semoga, amin.